Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Kan enak kalau kita nggak jawab. Makin kesini makin apa ya, kalau kita pelajari materi, makin kita bertambah usia, makin hambatan persepsi itu makin banyak. Ini kan mulai tidak berani menjawab. Adalah salah satu hambatan tidak mampuan untuk mengungkapkan atas yang sebenarnya ada. Di pagi ini teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Yang lain gimana nih? Lagi mumet? Ada yang Baik, lagi utang? Sehat. Alhamdulillah sehat ya, sehat semua ya, segar-segar semua ya. Walaupun ada beberapa yang lagi kusut baru bangun tidur, itu rambutnya belum lurus kayak Johannes. Emang begini modelnya, Pak? Oh memang gitu ya. Kira belum mandi. Oke ya, jadi selamat pagi teman-teman semua yang hari ini baru bergabung di kelas RC, pindahan dari kelas mana ini banyak sekali ya. Oh ya, pindahan dari kelas saya sebelumnya RW. Silakan ya Alia Dian. Kemudian ada beberapa nama yang sebelumnya ngecek saya untuk pindah dari kelas RW ke kelas C ataupun sebaliknya ya. Pastikan teman-teman ikut presensinya di Siakat ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya? Ada yang di sini entry KRS-nya dari kelas RB tapi join di kelas RC? Nggak ada ya? Karena harus berkoordinasi juga dengan dosen pengampu lainnya ya. Kalau ikutnya di kelas RB tapi gabungnya di kelas RC, nah itu akan nanti beliau salah input. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini belum hadir semua tampaknya ini jadwal. Ini berapa orang? Setelah masa PRS tanggal 14 kemarin, ini banyak sekali yang minta pindah, minta validasi, minta tambah kota. Kelas perkuliahan, kelas saya ini sekalian saya aktifkan ini ya presensi ya teman-teman ya. Presensi perkuliahan SC ini 57, tapi yang join 59, 58 termasuk saya. Oke, join semua berarti ya, kecuali yang 2 akun mungkin. Silakan teman-teman untuk presensi ini 57. Ya, silakan nih presensi bisa ya. Saya absensikan presensi. Silakan ya. Sebelum kita memulai, ada yang ingin teman-teman tanyakan terlebih dahulu? Boleh dong. Cerita di pagi ini.
Nggak ada ya? Belum ada ini ya, belum ada yang bertanya ya. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang nanya. Gimana? Saya yang nanya Dendi atau Dendi yang nanya? Kayaknya lagi sibuk main HP nih. Lagi update status. Lagi presensi, Pak. Oh, lagi presensi. Wah, mantap. Positif ya berarti. Udah lihat ini GCR teman-teman? Ada apa di GCR? Di Google Classroom. Ada apa sebenarnya? Google Classroom. Di Google Classroom kita kelas RC ini. Jadi ini materi kita minggu ini sudah saya upload ya sebelumnya. Belum ya. Materinya. Oh ya ini. Nah, identifikasi peluang usaha ya. Kemudian ada apa lagi di ini kita? Anda sudah buka akses ini teman-teman? Ini belum ya? Belum saya tambahkan. Ini daring belum. Astaga, saya lupa nambah ini. Oh iya, kenapa? Oh iya, di sini ya. Teman-teman, kita ada sebuah kegiatan kewirausahaan. Udah buka ini. Cobalah buka dulu. Anda tidak sedang menggunakan ini ya, handphone ya. Ada apa ini? Apa yang ada di link ini? Jadi teman-teman di kelas RC, di semua kelasnya, baik RA, RB, RC, teman-teman silakan buat kelompok yang beranggotakan 5 orang. Hanya dalam satu kelas ya, hanya dalam satu kelas ini, jangan ada pindah ikut kelompok di kelas RB atau kelas RA. Buat kelompok yang beranggotakan 5 orang di kelas RC ini, karena tidak akan ada pindah-pindah lagi ya, karena tidak akan ada pindah ke kelas RA, RB lagi, nah sudah melewati masa PRS. Jadi ketika Anda ikut kelas RC, maka sampai akhir semester kelas RC ya. Nah, kelompok ini dibentuk selama perkuliahan mata kuliah kewirausahaan di semester ganjil ini. Ya, teman dalam satu kelas Anda, input list anggota Anda dalam kelompok ini, nanti ada, ini ganti aja RC ya. Gitu ya. Nah, ada nama kelompok Anda, nama anggota tim Anda, NIM, nama, kemudian nanti di dalam kelompok ini nanti bagi peran. Ya. Anda nanti, apalagi mintanya? Nah, Anda nanti mencari ide usaha yang realistis. Yang realistis ini yang relevan atau yang ada di lingkungan kampus kita, yang ada di sekitaran. Ya. Harapannya kita ini nanti membentuk adanya kelompok usaha di lingkungan mahasiswa. Ya, membentuk kelompok UMKM di lingkungan mahasiswa. Jadi ini kita mata kuliah ini outputnya nanti bukan hanya selesai mata kuliah ini, harapannya nanti ada beberapa tim kelompok yang benar jalan usahanya dan itu bisa kita naungi di bawah prodi kita atau di dalam kegiatan mahasiswa organisasi seperti itu. Usaha ini nantinya
kita cari ide gagasannya dari maksimal 5 orang per tim, mencari ide usaha, nanti buat konsepnya. Seiring berjalan materi, kita ada materi, kita akan ada FGD dengan beberapa, ada 3 FGD yang sedang kita rencanakan, termasuk di hari Rabu nanti dalam waktu dekat ada FGD mengundang narasumber di kampus kita secara luring untuk hadir, dan teman-teman mengirimkan perwakilan anggota timnya, mengirimkan perwakilan anggota tim kelompoknya untuk ikut di FGD tersebut mengenai mengcreate atau menggali ide usaha. Seperti itu. Ya. Membuat kelompok, membuat ide usulan atau gagasan usaha di lingkungan kita atau di sekitaran Anda. Ya. Ide tersebut nanti dituangkan di dalam konsep proposal Anda, bisnis plan Anda. Ya. Nanti selama 2 minggu Anda diberi spare waktu untuk menyusun rencana pengembangan usaha Anda. Menyusun rencana pengembangan usaha Anda, mulai dari bentuk tim, ya, menjelaskan jenis usaha Anda. Ya. Siapa customer Anda, usaha Anda bergerak di bidang apa jenis usahanya, kemudian apa yang membedakan usaha Anda dengan usaha yang lain, jadi strateginya. Nah, itu ya. Jadi di minggu depan, hari Rabu, itu sifatnya nanti wajib untuk perwakilan tim Anda, anggota tim Anda untuk ikut di FGD tersebut. Ada 2 narasumber. Jadi kita berharap kita ngundang dari Universitas Lampung, ya, dosen di sana, karena terkait dosennya pernah memenangi lomba kewirausahaan mahasiswa tingkat nasional, dan ada pernah menjabat inkubasi bisnis di lingkungan mahasiswa. Gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di lingkungan kita, mahasiswa kita ya di daerah ini, apa kegiatan di mahasiswa ya di himpunan. Nah, tapi berharapnya nanti juga ada UMKM bisnis, jadi pengelolaan usaha di lingkungan teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Luarannya kita gagas dari mata kuliah ini, Anda bentuk, Anda gagas, jalan ini usaha di lingkungan kita. Nanti ada berjalan di lingkungan kita, walaupun teman-teman nantinya tamat, akan ada penerusnya seperti itu. Nah, ide usaha yang terbaik lah nanti yang akan kita jaring, ya. Yang akan kita jaring dan kita implementasikan di lingkungan kampus kita. Nah, ini apa namanya, mata kuliah ini, proyek kita ini, tugas kita ini bukan hanya untuk kenapa harus UMKM. Waduh, kepikiran atau kita tidak berpikiran tidak usah menang, biar nggak repot, bukan. Tetapi ini sebagai komponen penilaian untuk tugas besarnya. Kalau selama ini tugas besar itu di akhir semester, tapi ini bagaimana tugas ini di sebelum UTS nanti, sehingga setelah UTS juga kita akan melihat bahwa progresnya berjalannya, implementasinya. Kita langsung action kayak gitu, ya. Kalau di akhir Desember, udah kita nggak bisa lagi bagaimana melihat progresnya. Nah, jadi seperti itu di awal semester ini kita sudah bentuk kelompok. Anda diberikan nanti sharing diskusinya di hari Rabu. Teman-teman kelompok timnya yang udah buat, kirim perwakilan,
Nanti diskusi deh di sana. Anda menyampaikan ide Anda, kemudian ditanggapi, kemudian diskusi diskusi seperti itu. Nanti Anda setelah diskusi tersebut, di AGD tersebut dengan narasumber, menuliskan ide usaha tersebut tertuang lebih kompleks di dalam proposal usaha atau bisnis plan-nya, dan 2 minggu lagi kita adakan pemaparan ataupun penseleksian. Seperti itu. Seleksi, kemudian harapannya yang ide usaha yang matang bisa kita implementasikan. Selebihnya teman-teman memenuhi tugas kewirausahaan. Ya. Minggu Rabu nanti Anda datang, wakilan mengirimkan minimal 2 orang, nanti 2 minggu berikutnya. Jadi selama 2 minggu tersebut kita tetap perkuliahan, kita sambung proyek Anda, tugas Anda dengan materi, kita kaitkan selalu materinya, kita menulis ide gagasan dengan BMC, kita masuk materi pemasaran, dan itu pun masuk di dalam konsep usaha Anda. Dan di 2 minggu ke depannya jumpa lagi di FGD diskusi, dan kita pilih yang kita bisa gelar. Nah, harapannya ini bukan hanya yang terpilih nanti, kita membaur dalam tim itu, kita garap itu usaha. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Pahamkah? Nah, ini silakan bentuk kelompoknya, bentuk kelompok Anda, list nama-namanya di sini. Ini rasanya saya malam itu ya isinya buatnya, tapi ya, karena belum diisi. Oke, silakan teman-teman. Atau Anda nggak saling kenal? Nah, yang belum nggak nyalain kamera ini gimana? Jadi yang walaupun Anda tidak nyalain kamera, saya nggak tahu lagi gimana caranya. Ya. Tidak ada alasan, maksud saya tidak ada alasan nantinya, Pak saya belum punya kelompok ataupun saya ketinggalan informasi. Ya ini karena hanya ini aja yang nyalain kamera. Ya, bagusnya ya saya ambil screenshot aja lah sebagai bukti. Oh iya, kita belum punya kelompok ya, belum punya grup ya. Nanti ada teman-teman buat grup ini ya. Oke, sama. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Paham sejauh ini teman-teman? Paham sejauh ini? Oke. Oke, pertanyaan yang bagus dari Andri ya. Ini jenis usahanya produk atau jasa atau bebas? Ya, jenis usahanya bebas ya, Andri dan teman-teman. Jadi cari gali ide usaha yang bisa realistis untuk kita implementasikan di lingkungan kita atau yang Anda butuhkan. Ya, jadi harapannya Anda mengolah tim Anda sendiri, mengolah usaha Anda sendiri, ada modal di awal intinya, garap,
terima pesanan, ya silakan sisihkan untuk modalnya, kemudian ada hasilnya silakan bagi di tim Anda. Seperti itu. Nah, itu yang harapannya ke depannya itu loh, bisa diimplementasikan dan kita di lingkungan teman-teman itu apa yang dibutuhkan. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bidang usahanya bisa produk yang Anda tawarkan atau bisa bidang jasa. Misalkan jasanya apa nih Pak? Biasanya Anda servis laptop ataupun Anda jasa instalasi kayak atau instalasi jaringan atau editing video, editing foto, dan sebagainya. Silakan. Ataupun di bidang produk, misalkan Anda setiap ada yang yudisium ya, atau yang wisuda sering kasih apa itu kembang ucapan selamat kayak atau jajanan yang dirangkai, silakan. Entah Anda produksi sendiri atau Anda beli dari pihak sebelumnya sehingga Anda dapat harga yang miring dan sehingga harganya bisa bersaing di lingkungan teman-teman. Nah, itu beberapa jenis-jenis contoh-contoh jenis usaha. Seperti itu, ya. Dan masih banyak lagi lain. Nanti harapannya dari 5 tim ini nanti bukan hanya 5 tim ini hanya tim awal penggagas, nanti yang membaur. Anda merekrut tim, kemudian ini jalan di bawah organisasi, ada regenerasi dan ada yang meneruskan. Seperti itu. Paham teman-teman? Ini kita sudah mengirimkan surat izin untuk apa namanya narasumber. Ini silakan tulis. Kalau kelas RA di saat kelas itu tersebut, di saat kelas berlangsung mereka isi. Ya. Kelas RB silakan nih. Oke, cakep, sudah beberapa kelompok yang sudah ngisi ya. Jadi apabila kurang, nanti silakan ditambahkan lagi. Ya. Izin Pak, apakah usahanya itu harus berhubungan dengan bidang informatika? Ya, tidak harus. Ya. Tidak harus. Ya. Tapi yang bisa kita garap di lingkungan kita. Ya. Jadi bukan berarti Pak, usaha yang paling baik itu adalah usaha kontrakan mahasiswa, kos-kosan. Ya, jadi pikirkan ya, modalnya gimana? Apakah kita punya sebidang tanah, kemudian ada gedung, tapi itu yang di saat ini kita miliki, teman-teman. Yang saat ini kita miliki, kita mampu mengerjakannya. Memang usaha kosan, misalkan Anda punya ide usaha kosan, silakan apabila bisa Anda punya modal, ya silakan. Nah, tapi yang realistisnya, yang ada nggak perlu punya modal besar. Ya. Memang ekspektasinya tinggi, akan ada mahasiswa banyak, akan membutuhkan kosan, akan membutuhkan kontrakan. Kosan yang dekat dengan ITERA di sebelah kampus. Sudah tergambarkan ide usahanya seperti itu. Tapi yang realistis yang saat ini. Jadi dalam ruang lingkup konteks kecil menengah, ya, bukan usahawan. Loh, namanya kita merintis. Gitu. Ya, tidak harus berhubungan dengan informatika, silakan bidang jasa. Yang cewek-cewek mungkin ada usaha, ya, usaha hijabers mungkin. Itu ya, paham? Nah, mulainya kapan? Nah, mulai minggu ini teman-teman itu sudah hari ini Anda sudah bentuk tim, ya. Anda cari tim, ya. Nah, jadi di akhir semester nggak ada lagi dengan dalih, Pak, saya belum punya kelompok, saya nggak join di minggu keempat. Nah, nanti saya share videonya.
bentuk tim, nanti di hari akhir pekan, Anda di waktu luang, coba pikirkan bersama tim Anda, diskusi bersama tim Anda, ide usaha apa yang akan kita buat di bisnis plan yang akan kita rancang. Nah, di hari Rabu sudah kepikiran ide usaha Anda, nanti gagas deh ketika di FGD Anda diskusi di sana. Apa saja mulai langkah pertama yang dilakukan, apa yang harus tertuang. Kan contohnya, misalkan Anda sudah menetapkan ide usaha Anda bidang jasa. Anda mulai menentukan nanti siapa customer Anda, kemudian bagaimana promosinya, bagaimana penyaluran distribusinya, seperti itu. Dari pihak mana mitra Anda, seperti itu. Nanti mulai gambarkan. Nanti bagi peran. Jadi ini nanti bukan hanya ketua kelompok saja, nanti ini bagian punya peran. Seiring berjalan nanti Anda buat struktur di dalam layaknya sebuah bisnis, nanti punya manajer, punya bidang teknis, seperti itu. Oke, paham? Gimana? Jadi output dari mata kuliah ini aja. Jadi harapannya ini tertuang di dalam ide yang bisa kita lihat di lingkungan kampus kita. Kemudian customer-nya siapa saja? Apakah untuk lingkungan kampus saja atau informatika? Tidak, teman-teman. Jadi ini kita di bagian di informatika yang garap idenya, tapi sasarannya itu di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus. Kalau Anda di seputaran Anda nanti ada yang tawar-menawar, kemudian sama teman nggak enak, silakan terbuka secara profesional. Nanti kan kita punya berapa prodi ya? 40-an ya prodi ya? 30, hampir 40 ya program studi yang ada. Silakan disebar. Anda media promosinya misalkan melalui poster. Di bawah poster tersebut ini ada kontak person, kontak yang bisa dihubungi untuk memakai jasa ini. Silakan, jadi bisnisnya jalan. Tapi bukan nanti carilah ide bisnis yang bukan terima jasa pembuatan tugas akhir. Tidak kayak gitu. Itu pembodohan masyarakat. Kita juga dituntut nanti oleh kampusnya. Silakan cari ide usaha yang realistis di dalam tim Anda. Nanti ketika jalan ini silakan nanti membawa dengan rekrut tim perbanyak. Jadi mulai di gagasan ini mulai disaring dari per kelompok seperti ini. Ya, paham seperti ini? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan untuk diisinya. Gak usah takut kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu, kok sering lah, ya. Sering diisi bagian kelompok terakhir dulu. Nggak takut ya, karena nggak mau nih jadi kelompok 1. Ya, atau nggak mau di angka 13 itu mitos, teman-teman. Oke, silakan. Ini kenapa diam saja? Nah, di akhir pekan ini ya, saya sebutkan lagi, Anda mencari ide gagasan, kemudian Anda, ya mungkin Anda buat abstraksi di dalam konsep selembaran ide Anda yang Anda tuangkan. Nanti diskusi. Di hari Rabu wajib Anda mengirim tim Anda. Yang bisa datang semuanya dalam tim Anda, ya silakan. Ya, gitu. Gitu, Mikel. Niko Hutapea, Novia, Bagasya, gimana? Pinsa, Oloan, Dewi, Yusuf. Saya sebutkan yang nyala-nyalain kamera aja lah ya. Gimana? Ada yang ditanya? Sepertinya pemilihan kelompok tersebut sudah menjadi tradisi, Pak.
Sudah tradisi gimana? Tadi sih Pak, maksudnya apa kayak kayaknya angka 1 bagus, ya udah pilih kelompok 1 aja gitu Pak. Yang gitu ya. Mm-mm. Respon yang tadi itu Pak. Oke. Tapi semua angka baik. Ya. Hanya saja mungkin angka favoritnya apa. Kayaknya Anda main futsal, Anda mau pakai jersey mana? Jersey 10 mungkin gelandang mungkin ya. Kalau striker nomor 9. Silakanlah. Ya. Kalau sudah terisi jangan Anda bentrok juga nanti perkara sampai ke pengadilan karena rebutan nomor. Tapi yang isi yang belum nggak apa-apa lah. Jadilah yang pertama. Oke. Ini lagi paham ya teman-temannya? Kok diam saja? Saya kayak bicara sama patung. Yang nyalain kamera boleh dong, nyalain kameranya. Ya, jadi jangan sampai saya hafal. Waduh ini yang ketika kuliah off-cam terus ya. Nah, jadi saya ingatnya kesan yang diingat itu bukan kesan yang ini karena kuliah matiin kamera terus. Kayak gitu ya. Jadi yang positif lah ya teman-temannya. Nah, jadi maka dengan itu ya teman-teman, beberapa rencana pembelajaran kita, materi-materinya tetap sama, hanya perlu penyesuaian agar sejalan dengan apa yang kita buat. Ya. Karena awalnya kita buat di kontrak perkuliahan, itu tugas itu di akhir semester. Ya. Tetapi tugas ini kita buat di pertengahan semester dan itu sebagai nilai tugas dan UAS-nya berupa presentasi yang Anda buat nantinya. Beberapa materi kita sesuaikan dengan rencana apa yang Anda tuangkan di dalam bisnis plan. Ya. Mulai dari ketika materi ini awalnya setelah minggu kelima, tetapi ini kita karena Anda digagas untuk bentuk kelompok, mengidentifikasi usaha, peluang usaha, maka itu kita wajukan di minggu ketiga, karena berkaitan Anda mengidentifikasi peluang usaha, menggali ide usaha. Ya. Di hari Rabu Anda jumpa dengan sharing dengan dosen-dosen pembimbing dinilai yang pernah membuat lingkup usaha, ya, inkubasi. Bahkan di sana sudah ada inkubasi bisnis mahasiswa, namanya Inkubis. Inkubasi inkubasi bisnis Unila. Ya, jadi seperti itu, inkubasi bisnis di lingkungan mahasiswa. Nah, jadi harapannya kita ada punya wadah yang ide-ide punya teman-teman bisa yang kita bisa implementasikan, ya seperti itu ya, narasumbernya seperti itu. Kemudian walaupun di hari Rabu itu FGD, tapi di hari Jumat tetap kita jumpa lagi, kita matangkan lagi usaha Anda, ya. Jadi sejalan, jadi apa yang Anda tuangkan di dalam bisnis plan, kita masuk juga di materinya. Ketika Anda menuangkan bisnis plan tersebut, apa yang konsep yang harus kita tulis, mulai dari kita masuk ke materi minggu keempatnya, hari Jumatnya, ketemu bisnis model kanvas. Jadi ini adalah menuangkan ide bisnis di dalam abstrak, ya. Dalam 9 komponen yang harus diperhatikan ketika memulai usaha, ya. 9 komponen ini mulai dari menentukan siapa customer Anda, bagaimana Anda produksi, bagaimana Anda pendistribusiannya, siapa kira-kira kompetitor Anda, atau pasar-pasar yang ada, bagaimana Anda mendapatkan barang atau produksi tersebut, kemudian hal yang menjadi strategi Anda dalam memberikan pelayanan agar berbeda, ya. Kemudian sampai dengan pemasaran, sampai dengan pengelolaan usaha.
pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan. Nah, di situ akan sambil kita uraikan di dalam rencana bisnisnya. Jadi harapannya ini sejalan. Anda menuangkan di dalam ide usaha, tetapi dibagi ketika Anda menggarapnya, Anda menurunkan di dalam BMC, itu jadi tugas. Tugas satu Anda kerjakan. Tugas satu terpenuhi, rencana usaha Anda juga jalan, ya. Rencana tugas Anda juga sudah ada progres. Kemudian di bagian di 2 minggu laginya, ya 1 minggu laginya Anda ketemu dengan kita ada FGD lagi, sharing pematangan usaha, penyuluhan di sana. Yang terpilih ini nanti seiring berjalan teman-teman juga ya, semuanya, ya, nanti kita masuk materi pemasaran. Di dalam ide usaha Anda tentunya perlu pemasaran. Setelah sebelumnya dideskripsikan saja, pemasaran itu perlu, misalkan perlu nama usaha. Kenapa sih nama usaha, logo itu termasuk pemasaran? Karena begitu ingat logo atau begitu ingat nama, itu mewakili jenis usaha Anda. Ya kan? Misalkan merek sepatu tertentu yang Anda miliki, ya. Apa merek sepatu? Kita Kickers kayak apa nama merek tas, Eiger, ya. Itu benar melekat. Jadi itu ada makna bagi jenis usaha. Kemudian usaha itu belum nama merek, logo itu belum ada sebelumnya, sehingga dalam etika itu tidak melanggar atau tidak menduplikat seperti itu. Karena kan kalau nama logo itu sudah melekat, itu didaftarkan di hak cipta. Hak cipta kalau kita sembarangan nama buat logo seperti itu. Anda di media promosinya Anda nanti ini jadi tugas ya. Jadi tugas nanti Anda buat poster sebagai media promosi Anda selebaran untuk ketika menerima order atau menerima project. Gitu. Meninggalkan nomor handphone. Kemudian Anda nanti desain video iklan promosi usaha Anda. Di situ, karena di sini nanti Anda bagian pemasaran ini Anda juga kan 2 minggu ya. 2 minggu ini kan di hari Rabu minggu pertama Oktober itu ide usaha itu sudah tertuang di dalam bentuk proposal. Ya, Oktober di minggu pertama atau tepatnya di tanggal 5 Oktober itu ide usaha itu telah tertuang di dalam bentuk konsep draft dokumen proposal. Ya, jadi sebelum tanggal 5 itu ya, sekitaran tanggal 3, tanggal 4 Oktober itu Anda sudah upload proposalnya. Kemudian di hari Jumatnya kita masuk materi pemasaran, kita rilis tugas untuk media promosinya. Kemudian di 1 minggu ke depannya, ya, 1 minggu berikutnya kita nanti akan ada sharing diskusi dengan narasumber yang sudah pernah punya usaha. Narasumber yang berbeda ini, dan narasumber ini yang memberikan gimana tips usaha, seperti pelatihan dan sharing-sharing seperti itu. Kemudian ada yang rencananya yang akan kita undang ini FSL dan Figure Hub, ya, seperti itu. Sekarang narasumbernya sudah dihubungi, hingga di minggu 7, minggu 8 itu Anda tinggal presentasi. Ya, tidak ada kuis, tidak ada UTS, ya proyek inilah. Jadi selama UTS ini Anda menggarap ide usaha, menuangkannya di dalam konsep proposal, ada ketemu materi BMC nanti seiring berjalannya Anda masukkan di dalam ide usaha Anda, ketemu materi
pemasaran itu mendukung jenis usaha Anda. Jadi dikaitkan materi tersebut terus dikaitkan. Jadi berkesinambungan ya, seperti itu. Gitu ya. Baru di minggu UTS kita ada agenda lain. Sampai dengan review kemajuan. Jadi ini harapannya setelah UTS, usaha tersebut udah tinggal lihat progres kemajuan. Karena udah jalan. Gitu loh. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nanti, jadi ini udah tahu ya ini. Jadi ini yang kita buat ini adalah wajib ya, karena untuk memenuhi tugas besar. Jadi tidak buat tugasnya seadanya. Aduh, ini seadanya nggak usah lah diterapin di kampus nanti ngerepotin saya nggak usah. Nggak kayak gitu. Karena ambil poinnya Anda memaksimalkan nilai tubes. Seperti itu ya. Gitu loh. Oke. Deal. Jadi ini bukan tugas-tugas saja, tapi ya proyek yang kita garap ini kita diskusikan juga dengan pembelajaran di kampus lain. Jadi ada nanti kalau tim pengajar ini prodi IF itu akan ada FGD juga dengan kampus Unila dan ITB. Dan jadi perihal pembelajaran itu kita banyak sharing ya, karena kita junior lah dibanding mereka ya di kampus-kampus yang lain. Perihal pembinaan UKM mahasiswa. Ya. Harapannya kita rintis di prodi kita. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ada yang ditanya? Nanti saya akan buat pendataan siapa yang akan mewakili tim Anda. Ya, yang akan datang di hari Rabu, itu di hari Rabu minggu depan, itu tepatnya di tanggal 21 ya. 21 Rabu. 21 September hari Rabu 21 September 2022 Anda mengirimkan perwakilan dari tim Anda ikut FGD di sana, diskusi di sana lah ya. Nah, seperti itu. Gali ide usahanya, tanya-tanya banyak di sana. Di aula gedung C pada pukul 8 pagi. Jadi jika dalam satu tim Anda ada yang berhalangan, pastikan anggota Anda mengirim. Ya, gitu loh. Oke? Paham teman-teman? Gimana? Waduh, jam ya. Seberat itu kah? Atau Anda ketika buka on mic akan kena pulsa? Paham ya? Jadi tugasnya saya harap tidak seadanya lah. Ya. Tidak seadanya. Nah ini sebenarnya ini minggu ketiga ya. Minggu ini kita minggu ketiga kita kaitkan dengan Anda mencari ide gagasan. Setelah Anda bentuk kelompok, identifikasi peluang usaha tersebut sesuai dengan apa yang akan kita angkat. Ya, seiring Anda bentuk kelompok, harapannya setelah perkuliahan ini Anda sudah ada punya kelompok ya, yang belum punya kelompok sangat dikhawatirkan. Ya, tujuan dari materi ini teman-teman menjelaskan cara mencari gagasan usaha. Mungkin udah di beberapa ide Anda kepikiran, namun bagaimana lebih spesifik usaha tersebut itu diskusi di dalam tim, kemudian diskusi di acara agenda hari Rabu nanti. Menjelaskan cara mencari gagasan baru,
menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif. Jadi nanti Anda bisa kenali usaha Anda di bidang kelompok kreatif atau usaha di bidang konsultatif, bidang pelayanan atau memberikan jasa, atau bidang usaha kelompok analitis. Ini nanti kita bahas. Menjelaskan ide usaha dari imitasi atau yang sudah ada, kita gunakan metode ATM. Amati, tiru, modifikasi seperti itu. Nah, jadi kita tidak harus menggagas usaha itu dari usaha yang baru, tapi usaha yang sudah ada, tapi kita kembangkan atau dengan ide kreatif, inovatif, kita kemas lagi sehingga itu menjadi nilai lebih dibanding pesaing-pesaing. Ya, ini sering menjadi pertimbangan ketika membuat usaha. Ya. Kita takut akan resiko bisnis. Tahukah Anda ketika setiap tindakan, setiap keputusan, itu semuanya ada resiko. Semuanya ada resiko. Ketika kita berdiam diri, itu juga punya resiko. Apa yang akan dilakukan? Ya. Nah, jadi dirintis dari sekarang, kita bagaimana resiko dalam bisnis itu memang ada, tetapi kita cari bagaimana kematangan kita memulai bisnis tersebut, resikonya bisa diukur. Ya. Membuka bisnis, bagaimana mengukur resikonya? Ya, yang realistis, yang dibutuhkan. Misalkan ketika Anda buka usaha bisnis di lingkungan kita, ya, kampus kita atau di lingkungan teman-teman. Pastikan kebutuhan yang ada di sekitar Anda, karena mereka yang akan jadi target di teman-teman Anda, di teman-teman sebaya Anda. Kemudian kerumitan dalam proses produksi dan transaksi bisnis. Ini ketika di dalam bisnis sering kepikiran bagaimana produksinya, bagaimana transaksinya, bagaimana pengelolaan keuangannya. Nah, itu sering kepikiran. Nah, jadi mulai dari ketika merancang sebuah ide nanti diuraikan. Nah, kan ada proses diskusi. Menguraikan kerumitan produksi. Anda menentukan bagaimana siapa dari mana Anda dapat produk untuk memproduksi. Siapa yang penyedia bahan bakunya. Ya. Apakah Anda memulai produksi dengan misalkan Anda jual kemeja kekinian misalkan. Apakah Anda akan mencari tukang jahit, apakah mencari dasar? Tidak. Misalkan Anda produksinya Anda terima dari agen yang mana yang sudah menjalin kerjasama. Siapa penyedia? Bisa seperti itu. Ya. Kemudian dalam transaksi bisnis. Nah, dalam transaksi bisnis itu Anda tentukan bagaimana proses transaksinya, penerimaan barangnya, pembayaran. Apakah terima bisnis di dalam rekening mana, kemudian bagaimana pembayarannya, silakan jawab. Kemudian pembaca rencana bisnis. Jadi kita kebanyakan dari kita harus banyak membaca matang ketika membuat rencana bisnis. Ya. Mulai terkonsep deh. Jadi buka bisnis langsung. Saya buka usaha ini, target saya mahasiswa. Sudah itu bagi untung, bukan. Ini bagaimana kita menentukan di awal dan komponen tersebut yang minggu depan itu relevan. Siapa customer Anda, siapa pemasok Anda, bagaimana Anda di media-media apa yang Anda sediakan untuk promosi, misalkan media-media sosial, Facebook, Twitter, Instagram. Ya.
Anda share poster-poster di lingkungan angkatan Anda, silakan. Seperti itu. Channel Anda. Kemudian langkah awal menjadi wirausaha. Langkah Anda menjadi wirausaha, Anda bisa harusnya ya ingat di awal pertemuan yang lalu, minggu pertama, langkah awal menjadi wirausaha ya kita harus bisa punya waktu, punya pengorbanan ya, mulai usaha tersebutnya. Nggak, bukan hanya ini asal tugas ini terpenuhi, bukan hanya itu. Ya. Nah, jadi komitmen di dalam tim, mampu bekerja sama. Ya. Kemudian alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis Anda. Jadi alat bantu, misalkan Anda di bidang jasa, apa perangkat Anda di bidang jasa, Anda perbaiki komputer, laptop misalkan, maka Anda butuh perangkat. Jadi bisnis dalam merintis belum punya perangkat tersebut, maka ketika jam kerja Anda bisa gunakan pinjam alat di lab, silakan. Seperti itu. Lama-kelamaan ketika Anda punya order pertama, Anda menyisihkan untuk membeli obeng dan perangkat-perangkat itu. Dan selanjutnya sampai usaha tersebut kembang. Nah, rencana bisnis ya. Jadi kita dalam konteks ini kita membuat bisnis plan ya teman-teman ya. Bisnis plan. Bukan bisnis planning ya. Perbedaannya dari dimensi waktu ya. Jadi kan kita di dalam mata kuliah ini dan dalam lingkup organisasi kelompok Anda ya, membentuk kelompok organisasi baru ya. Ya, pembentukan organisasi baru atau kelompok baru yang kita bentuk ini, yang kita gagas ini, kemudian bagaimana produksinya dalam waktunya yang simple, yang tersedia, kemudian menentukan apakah produk atau jasa. Kemudian bisnis plan ini bedanya dengan bisnis planning ini sederhana, yang sederhana. Bedanya dengan bisnis planning, ketika pengembangan organisasi, produk atau jasa yang dimiliki, ini sangat kompleks dan holistik. Tapi kita berada di bisnis planning. Tapi struktur utama di dalam sebuah bisnis, ya, Anda bagaimana mencari ide. Nah, ide ini mahal ini ide ini mahal. Karena ide yang kita menggali di lingkungan kita. Kita amati, kita observasi. Anda kalau ke kampus atau yang Anda butuhkan, Anda karena Anda di bagian lingkungan Anda ya, seperti itu teman-teman. Ide bisnis, kemudian bagaimana pemasarannya, ya. Fokus utama di dalam memulai bisnis itu 3 hal utama, selebihnya mendukung. Ide bisnis, bagaimana konsep pemasarannya, dan bagaimana keuangan. Pengelolaan keuangannya ini misalkan Anda nanti harapannya nanti ada modal awal yang bagi yang ide yang kita peringkatkan yang terbaik ya seperti itu Anda jalan, kemudian Anda bagi di dalam, Anda kelola di dalam tim Anda. Sebagai sisi untuk modal, bagaimana sudah itu disisihkan juga untuk tim. Ya. Jadi gitu. Kemudian strukturnya, kalau bisnis planning, menyeluruh semua aspek. Menyeluruh, mencakup pengembangan struktur dan fungsi organisasi. Jangka waktunya cukup pendek kalau untuk bisnis planning. Karena harapannya kita gagas, kita akan lihat progresnya dalam semester ini, kemudian jika berkembang lagi, syukur, seperti itu. Beda halnya kalau sudah bisnis planning itu akan mencakup jangka waktu yang lebih lama, bisa lebih dari 10 tahun. Ini pengertian memulai bisnis ya.
Nah, jadi yang kita gagas ini adalah business planning ya teman-teman. Business planning itu bagaimana Anda punya usaha, pendirian usaha, ya. Kita itu didukung oleh Anda punya tim yang sehat, punya tim yang bisa kerjasama. Maka dengan itu mulai dari sekarang Anda tentunya kan satu informatika kan kita saling kenal ya, atau satu angkatan lah Anda ya, punya tim, Anda punya saling kenal, tahu karakter teman-temannya, tahu yang ini sering nggak ngerjain, ini yang sering kontak saja sulit dibalas, Anda tahu. Kemudian Anda punya sumber daya. Sumber dayanya apa? Kemampuan, keterampilan, atau keilmuan yang Anda miliki. Teman-teman. Kemudian uangnya di uang kita, uang yang kita lihat, yang kita observasi langsung. Itu peluang. Sehingga untuk lingkungan, komunitas, dan masyarakat. Nah, jadi ini berimbang. Dalam Anda punya tim, Anda bentuk tim, nanti Anda mengolah sumber daya ini, Anda melihat juga peluang. Melihat peluang, maka akan bekerja sama masyarakatnya. Mengolah sumber daya, tim Anda. Ya. Lihat peluang, sesuaikan dengan sumber daya atau keterampilan yang kita miliki. Gitu, ya. Ya, jadi layaknya bisnis plan itu dokumen yang tertulis, ya, yang merincikan seluk-beluk atau lebih detail usaha bisnis Anda. Nah, bisnis plan itu dokumen yang tertulis. Nanti Anda membuat bisnis plan ini ketika di Rabu nanti Anda sudah punya secari atau 2 lembar konsep, ya, punya gagasan yang tertuang, ya, punya gambaran seperti itu yang Anda oret-oret, ya, Anda punya usaha di bidang biasa, kemudian Anda beri idenya apa, kemudian bagaimana pemasaran, siapa customer Anda, seperti itu. Jadi mencakup informasi status saat ini, kebutuhan yang akan datang, dan hasil yang diharapkan dari bisnis tersebut. Nah, ini bisnis plan. Ketika Anda menguraikan ide, kemudian bagaimana konsep produksi, ya, konsep pemasarannya, kemudian pengelolaannya, maka akan tergambarkan bahwa ini bukan hanya usaha yang kita rencanakan, ini bukan hanya memenuhi mata kuliah ini saja, tapi Anda punya gambaran jangka panjang dan harapan yang akan datang, ya, seperti itu. Bahwa kebutuhan mahasiswa yang saat ini terjadi, misalkan bahkan terjadi Anda analisa, misalkan setiap tahunnya dalam satu tahun, kampus ITERA akan sudah 3 kali. 3 kali itu di bulan Maret, Juli, dan Oktober. Misalkan. Maka yang sering terjadi di lingkungan kita sama teman sering memberikan misalkan usaha di lingkungan. Kalau saya dulu itu usahanya selempang, selempangan itu ataupun ada karangan kembang itu ya, jajanan itu sasaran kami mahasiswa yang melakukan ataupun usaha yang berulang tahun. Jadi seperti itu gambarannya, itu tergambarkan siapa saja yang akan menggunakan jasa Anda, usaha Anda, customer Anda. Seperti itu tergambarkan. Jadi saat ini kemudian gambarkan siapa yang rutinitas kegiatan Anda itu akan berjalan seperti apa. Misalkan usaha selempang itu akan memenuhi order-order ketika wisuda, dan itu tergambar di saat wisuda yang ada di kampus. Sudah tergambarkan usahanya yang akan datang, kebutuhan kita itu menjawab kebutuhan
promosinya sudah tergambar. Anda masuk melalui promosi di organisasi prodi A, prodi B, prodi C. Jadi seperti itu, share sesama teman, kemudian meluas. Silakan. Nah, jadi itu terkonsep, terus. Nah, rencana bisnis itu sama dengan situasional. Situasi yang saat ini, yang rutinitas yang terjadi, yang dibutuhkan bisa seperti itu. Rencana bisnis akan cepat menjadi usang ketika rencana bisnis itu kan menjadi usang atau redup atau tidak akan tidak berkembang ketika entrepreneurnya harus bertindak cepat, tapi juga harus sabar dan ikhlas. Itulah perlu ketika kita menganalisis itu usaha itu memulai bisnis. Kalau sudah banyak pesaing. Kalau tidak cepat bertindak atau pesaing itu akan lebih bagus. Maka harus cepat bertindak, tetapi juga harus sabar dan ikhlas. Kita mulai bisnis. Ya, seperti kita ketahui di lingkungan kita jalan di Repudu itu banyak sekali kafe-kafe tempat. Tapi bagaimana pengemasannya? Apa yang dijual jadi ciri khas di kafe ini? Anda datang ke laundry, kita datang ke laundry. Apa yang membedakannya antara laundry satu dan laundry dua? Bahkan bersamping. Mungkin pengemasannya, kemudian sistem paketnya, atau berapa kali cuci, udah itu Anda gratis, bentuk promosi. Jadi itu yang kita harus mampu menyesuaikan dari kompetitor, dari lingkungan, apa yang dibutuhkan. Maka dengan itu, memulai usaha itu seperti yang disampaikan kita minggu lalu. Memulai usaha itu tidak harus bisnis yang baru. Mempelajari bisnis yang sudah ada, boleh. Mengkaji bisnis yang sudah ada tersebut, mengkaji inputnya, apa yang akan dikerjakan, kemudian outputnya. Siapa yang akan menjadi pelanggan Anda, ataupun bagaimana keuntungannya. Kemudian menganalisa tren populasi dan demografi. Ya. Jadi demografi dan populasi di lingkungan kita itu apa yang dibutuhkan. Demografi ini menyangkut wilayah. Layaknya Anda membuka usaha di lingkungan mahasiswa, beda halnya untuk kebutuhan ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Mengkaji tren ekonomi. Nah, tren ekonomi ini dilihat di lingkungan kita itu semakin aliran keuangan itu seberapa besar. Jadi, tren ekonomi itu kan bedaannya kalau harga di lingkungan kantor, kita makan nih di warung, di rumah makan. Beda harganya di sekitaran kampung mahasiswa dengan harga di lingkungan kantor. Nah, jadi tren ekonomi itu dilihat dari wilayah seperti itu. Nah, di lingkungan mahasiswa berarti harganya ekonomis, bisa seperti itu. Harga ekonomis jangan sampai juga harganya juga lebih mahal dengan harga di luar sana, buka usaha. Kemudian bisa kita meniru dan modifikasi usaha yang ada dengan 4P. Price, kemudian price, product, dan promosi. Tempatnya, harganya bersaing, produknya tidak seadanya atau yang berkualitas, cukup sesuai dengan harga seperti itu. Kemudian bagaimana promosinya?
Itu yang kemas di dalam ATM. Tempat yang kita kemas ya, kalau kita punya tempat, punya usaha, tempatnya itu berbeda dari tempat yang lain. Apa kita jual rasa, jual suasana, ya seperti itu ya. Itu kalau yang di luar sana itu konsepnya seperti itu. Konsepnya modern, konsepnya tradisional, seperti itu. Karena apa yang dijual di tempat-tempat makan itu bukan hanya rasa yang kita makan. Kalau rasa semuanya punya rasa, ya. Tapi bagaimana suasana dijual, kemudian promosinya dijual, ya. Seperti itu. Apa namanya? Paket sistem bonusnya, ya. Ataupun cash. Kemudian harga, ya. Nah, ingat dari modifikasi seperti ini, tidak terlihat ya. Dari sejauh tadi tidak terlihat ya teman-teman ya. Aduh. Inilah. Oke, terima kasih ya. Siapa nih? Udah jauh saya. Terima kasih Tomo. Yang lain ini lihat apa sih? Jadi seperti itu ya model ATM. Ya, jadi bilang saja ketika saya keliru juga atau saya tidak nge-share screen, bilang ya. Jadi tidak jadi hambatan. Aduh takut ngomong sama bapaknya, karena bapaknya galak. Udah salah saya juga terima. Ya. Kenapa saya lebih suka mendengar? Aduh, gombalnya Anda, Membus. Oke. Tapi yang ngecet ini kayak gini-gini aja nih. Nah, yang lain juga ya. Mohon. Ya kita namanya belajar kaku amat juga nggak masuk. Tegang amat, udah itu saya juga bukan mau ditakuti, tapi ya kita saling menghargai lah. Nah, tapi jangan kebablasan, udah diminta nyalain kamera, udah dimatiin. Nah, nanti tanya deh, cecer dengan pertanyaan bapaknya nanti di akhir semester minta klarifikasi, chat terus sampai malam, nggak kayak gitu juga. Seperti itu ya. Ya, ingat setelah kita menentukan model ATM 4P tadi ya, 4P. Price, production, produk, kemudian promosi. Nah, 4P ini, ya, lihat apa yang dibutuhkan konsumen. Bagaimana cara memuaskan konsumen? Apa dari mereka yang dibutuhkan, mereka sesuai dengan apa yang mereka kebutuhan mereka terpenuhi. Bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Konsumen itu layaknya yang digambar di sini. Sebelah kiri ini konsumen itu murung karena memiliki masalah, memiliki keinginan dari bagaimana mereka mencari tempat, bagaimana harga yang tidak sesuai, kemudian bagaimana promosinya tidak menarik. Itu kan yang dihadapi kita nih, konsumen. Kita dari tempatnya aja tidak meyakinkan nih. Rumah makan ini tidak meyakinkan nih. Wah, harganya mahal ini di sini. Udah keluar dari sini, saya jatuh miskin atau bokek jadinya. Nah, nggak kayak gitu. Jadi itu jadi pertimbangan, itu jadi sebuah masalah keinginan seorang konsumen. Jadi mencari harga yang pas dengan produk yang ditawarkan pas ya, dan promosinya juga meyakinkan. Itu yang menjadi pertimbangan kita itu untuk datang ke usaha itu ya. Kayaknya Anda ngajak cewek Anda datang dalam di malam minggu. Minggus, bonceng ini. Siapa tuh? Bonceng siapa kalau minggus ya? Malam minggu. Rudi mungkin. Bambang lah yang bonceng. Malam minggu ngajak jalan. Karena sesama jomblo lah ya positifnya.
kita nongkrong, mungkin Anda akan melihat, wah ini tempatnya sepi ini, berarti masakannya nggak enak, atau tempatnya kok nggak terang ini atau kurang meyakinkan. Oh, Anda sudah tahu dari referensi teman saya harga di sini mahal. Kemudian Anda juga memikirkan rasanya, produknya yang dia berikan, promosinya juga tidak meyakinkan tuh, poster yang ada nggak meyakinkan, sering seperti itu jadi keinginan atau masalah konsumen, gapnya. Kemudian kita yang seorang wirausaha menemukan gap tersebut, apa yang mereka butuhkan berupa produk atau berupa jasa, kemudian yang kita tawarkan. Nah, kita punya solusi. Itu, ya. Jadi begitupun kita memulai usaha, kita harus melihat pesaing-pesaing, kita harus mampu menyesuaikan harga pasar, mampu produknya tidak seadanya. Itu strategi, ya. Sumber potensi peluang, ya, menciptakan produk baru atau yang berbeda, mengamati pintu peluang atau melihat peluang-peluang usaha yang ada, menganalisis produk atau proses produksi yang mendalam. Mulai usaha, bagaimana proses produksi. Kita dapat pemasok dari mana nih? Kita punya supplier dari mana nih penyedia? Atau kalau bisa dengan harga yang mereka juga tahu bahwa kita akan menjual kembali. Minta harga, seperti itu bisa. Menaksir biaya awal. Sama ketika Anda buka di misalkan saya kemarin itu di usaha, ya, itu ada mahasiswa, kita buat tim jasa desain. Ketika kita tidak harus punya apa ya, perangkat untuk cetak, mesin cetak, tapi kita minta harga. Bayangkan kalau di dekat lingkungan kampus, maka harganya harga kampus di lingkungan kampus. Tetapi kalau yang di daerah yang tidak berdekatan, mungkin akan bisa kita tawar harganya, sehingga kita bisa menyesuaikan harga. Kemudian menaksir biaya awal, menghitung resiko yang mungkin terjadi. Kuncinya adalah bagaimana mencari informasi peluang usaha. Nah, di bidang lain. Proses mencari bidang usaha, informasi terdapat tentang pribadi kita. Pribadi kita kan kenal. Kenali itu pribadi kita, temui diri kita, temui diri Anda. Temui diri Anda itu, saya ini karakter saya apa? Saya karakternya bisa tidak banyak omong tapi kerja. Tapi kita jasa. Atau tim Anda punya yang suka cakep ngomong, ya. Tapi dia tempatkan di bagian promosi. Itu. Peluang yang dapat diraih, kebutuhan dan keinginan konsumen, ya. Lingkungan yang dihadapinya, situasi pesaing yang harus kita lihat, dan dukungan dari tren kebijakan pemerintah kalau yang di nah itu harus. Nah, tahap yang kita lakukan ini layaknya kita mencari ide usaha, teman. Anda cari ide usaha, Anda membuat sebuah bisnis plan, ya. Lihat tuh kelayakannya, mulai dari Anda mampu menganalisa, lihat resiko, identifikasi resikonya, kemudian siapa pelanggannya, bagaimana promosinya, kemudian itu yang tertuang di dalam bisnis plan atau rencana proposal Anda, bisnis plan Anda ini. Dan itu diimplementasikan, setelah gagasan, kita implementasikan usaha tersebut. Implementasi bisnis prosesnya. Kemudian nanti Anda presentasikan. Itu yang kita pelajari di semester ini tentang kewirausahaan. Kita benar real cari ide usaha, kita matangin bagaimana menurunkan ide itu tersebut di dalam bisnis plan, perencanaan, ukur, ya.
Kemudian Anda mulai dari merintis usahanya di lingkungan mahasiswa, dan nanti kita ada presentasi. Sumber daya usaha itu bisa berdasarkan hobi. Ya layaknya Anda, ada yang suka kucing misalkan. Anda buka usaha atau ternak hewan atau apa ya, ikan atau ayam ya, maka pemilik usaha tersebut menikmati usahanya. Dia dapat untungnya, dia dapat jenis usahanya, tapi dia dapat hobi. Usaha itu bisa berdasarkan hobi. Ya. Maka ketika kita ketemu dengan yang punya usaha berdasarkan hobi, mereka akan tahu banyak. Karena kan punya usaha itu kan kita harus punya pengetahuan tentang usaha kita. Ya. Berdasarkan keahlian, misalnya latar belakang pendidikan, kita informatika, ini ide-ide yang Anda pelajari di kampus. Bisa jadi ide usaha yang Anda jaga. Merupakan usaha warisan. Nah, ini kalau yang keluarga kita punya usaha warisan. Usaha dari kakek nenek yang Anda teruskan. Kemudian Anda buat inovasi baru. Menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Nah, bisa ini, ide usaha itu menyesuaikan kebutuhan sekitar. Ya, jadi seperti pertanyaan teman-temannya tadi, Pak ini usahanya bisa produksi atau jasa? Jawabannya adalah sesuai dengan kebutuhan sekitar. Ya. Beberapa faktor usaha sebelum memulai, faktor kelayakan usaha, konsumen Anda, faktor kesukaan usaha Anda juga menikmati usaha tersebut, faktor keahlian, ya izin ke toilet, kemudian faktor dana bisa jadi menjadi faktor sebelum mulai usaha, kemudian bahan baku, kemudian sumber daya manusia dan teknologi. Saya ingat ketika sebelum pandemi, awal saya masuk ITERA itu mahasiswa itu punya usaha, dan itu mata kuliah kewirausahaan atau usaha di dalam organisasi mereka. Saya ingat itu di gedung, kalau enggak di dekat sekitaran masjid atau di gedung E dulu itu ada yang bawa kue jual kayak gitu. Dan itu menikmati. Nah, tapi saya bilang Anda mau jenis usaha seperti apa? Promosinya, silakan Anda promosi dengan elegan, dengan yang sesuai dengan keilmuan kita, silakan. Ya, kemudian faktor sumber daya manusia dan teknologi dan faktor kepribadian. Itu faktor utama sebelum memulai usaha. Ini belum apa-apa yang makin berkurang yang joinnya. Nah, ini memulai usaha ini berdasarkan karakter. Kita karakter yang mana nih? Introvert atau seorang produksi, atau extrovert atau orang yang tertutup, atau tapi dia distributor atau eksekusi. Kalau introvert ini orang yang suka bergaul, terbuka, bukan tim Anda. Karena dia suka bergaul, temannya banyak, silakan dia dibagi peran di bagian promosi. Jika dalam tim Anda dia orang tertutup, atau Anda kan namanya kerja sama tim, justru itu tidak suka bergaul, tetapi dalam pekerjaannya dia ini pelayanannya bagus, dia eksekusi orang, nggak ngomong doang, konsultatif. Kalau D ini orang yang dominan, kalau P ini orang yang populer karakter Anda.
Kalau T ini orang yang tenang. Nah, dari bagian mana? Atau bagian K, konvensional, analitis. Ini pilihlah sesuai dengan bakat karakter Anda, keterampilan Anda, dan hobi. Bisa dari karakter kepribadian kita ini. Kita orang yang selalu dominan, kan? Selalu suka bergaul, orangnya ingin memperluas jaringan, cari banyak teman, banyak relasi. Ya, Anda berarti usaha Anda buka usaha tersebut di bidang tersebut. Ya. Jenis usaha yang cocok dengan kepribadian ini beberapa contoh saja ya teman-teman. Orang yang dominan, orang yang kreatif ini misalkan dia desain grafis, karena kreatifnya. Orang yang populer, konsultatif misalnya konsultan IT, tipenya tenang, servis, ini kelompok servis atau layanan. Maka seperti layanan SP dan web hosting dan pintu konvensional ini orang yang kelompok analitis ya, dan hal yang rumit, contohnya programmer, software developer, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh jenis yang cocok dengan kepribadian. Tapi selebihnya ini hanya sebuah pemetaan bagaimana kepribadian itu bisa menentukan. Tapi semuanya selebihnya kita yang selama ini pendiam yang harus belajar. Diagram alir peluang usaha. Jadi kita lihat kebutuhan. Yang turunnya adalah kebutuhan konsumen, peluang sesuai dengan keahlian atau kepribadian kita atau sesuai dengan kebutuhan. Lihat kelayakan layak di mana. Nah, ini positioning ketika Anda berada di kuadran kepribadian yang mana, apa jenis usaha yang cocok untuk Anda. Itu ya. Kenali diri kita. Hubungan kreativitas, ide, dan peluang. Punya kreativitas, punya ide, maka itu adalah peluang. 4 cara menilai pasar, ya lihat pasar yang ada. Pasar itu lingkungan ya, bukan hanya pasar. Maksudnya Anda datang ke pasar, menilai ide, melihat peluang yang baik di pasaran. Yang ada potensi pertumbuhan usaha Anda, biayanya apa, produksinya, resikonya apa, itu ketika Anda melihat peluang terbaik. Rencana bisnis yang baik, maka harus singkat dan padat. Ya, terorganisir dengan rapi. Mulai dari siapa konsumen, bagaimana produksi, dan promosi sampai dengan pengelolaan manajemen keuangan. Rencananya menjanjikan, usaha tersebut prospeknya sudah tergambarkan kita punya usaha. Ini menjawab kebutuhan yang rutinitas. Hindari berlebih-lebihan proyeksi. Kemudian kemukakan resiko bisnis yang signifikan. Misalkan kebayangkan bahwa tim Anda tidak kerja. Mungkin resikonya Anda cari tim yang atau ketika sudah tertuang nanti di perjalanan usaha Anda jalani. Tapi ada yang posisi yang bisa menggantikan atau membaurlah di dalam tersebut. Yang suka usaha silakan gabung seperti itu. Timnya terpercaya dan efektif, fokus, target pasarnya, kemudian realistis dan spesifik ketika memulai usaha. Jelas, spesifiknya itu siapa konsumennya, ini target utamanya, kemudian target pendukungnya, kemudian dari produksi, spesifik produksinya ini dari mana. Hal yang diawali, hal yang mendasar ketika Anda membuka usaha ya, awali dengan ide bisnis yang baik. Ide bisnis ini sebagai jawaban dari permasalahan
dari gap customer Anda. Anda adalah orang yang tepat mulai usaha ya, teman-teman. Karena Anda mampu menjawab kebutuhan, ya. Cara menghasilkan keuntungan, ya. Anda melihat peluang, ini peluang usaha akan punya untungnya. Anda sudah mampu memperkirakan dari mana produksinya dan sampai ke konsumen puas dan sesuai dengan harga. Siapa pembeli Anda, pembeli produk Anda, dan Anda dana untuk mulai bisnis. Jadi ini hal yang bagian rencana bisnis, ada konsep bisnis, ya, barang atau produksi, bisa penawaran jasa, dan cara mensukseskan bisnis Anda. Ini konsep. Nah, nanti Anda menuliskan, membuat konsepnya. Ya. Setidaknya di hari Rabu nanti Anda membawa sebuah konsep usaha Anda. Ya. Pasarnya, lihat potensial analisa alasan pembeli, kondisi yang ada. Jadi di tim ini, di kelompok di sini, nanti bukan hanya tidak dibatasi sama atau enggak, tapi silakan. Tetapi Anda bagaimana mengemasnya tidak seadanya. Jadi usaha Anda yang Anda pilih nanti, yang Anda kemukakan sama dengan dalam kelas ini. Kita tidak membatasi hal itu. Tetapi bagaimana kondisi pesaing Anda. Kalau sama aja, waduh ini sudah saling contek. Tapi yang Anda tawarkan, yang Anda kemas, yang menarik, yang berbeda dengan kalau sederhana-sederhana aja, udah tidak menerapkan metode ATM. Maka akan kalah kalau sederhana-sederhana saja, standarnya saja sama bahkan. Nah, gitu. Jadi lihat kondisi pesaing, posisi dalam persaingan, rencana keuangan, estimasi pendapatan, analisis break-even. Kemudian komponennya adalah ringkasannya eksklusif. Ada tadi yang deskripsi bisnis Anda tuangkan, rencana pemasarannya apa, pesaingnya, yang tadi yang disebutkan, rencana desain pengembangannya, rencana operasi dan manajemennya, dan rencana pengelolaannya, dari transaksi sampai mana, kemudian kapan Anda sepakati itu, ketika dapat ada modal, Anda olah sebagai pengembangan usaha, kemudian ada dapat order, bagaimana rencana keuangan, kapan setiap ada konsumen langsung bagi hasil, kemudian apa lupa menyisihkan untuk modal awal pengembangan usaha, seperti itu ya. Jadi analisis rencana keuangan. Ini penjelasan ringkasan eksklusif ini, konsep bisnis, produk barang, pesaing, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen Anda, dan keuangan. Gambaran usaha, identifikasi. Nah, nanti usaha Anda, nama usahanya. Anda beri nama apa? Jasa editing misalnya. Atau editing art misalnya. Kemudian lokasinya. Ini jika perusahaan ini sudah besar, harus punya badan hukum. Kalau di lingkungan kampus kita belum punya badan hukum usaha. Kalau kampus-kampus yang sudah berbadan hukum itu sudah mahasiswanya sudah punya koperasi mahasiswa, sehingga ketika mengerjakan proyek itu sudah berbadan hukum, sudah bisa menerima bahkan konsumen dari luar. Visi dan misi usaha, gambaran sekilas tentang produk jasa dideskripsikan. Kemudian strategi pemasarannya, ini gambaran pasar, ukuran tren pasar, peluang strategisnya, target pasarnya, dan karakteristik pasar. Ini strategi pemasarannya. Jadi strategi pemasarannya ini, kalau sudah perusahaan ini, lihat gambaran mengenai pesaing-pesaing, ukuran dan tren pasar yang ada. Jadi konsumen itulah condong kemana nih, ke toko mana, atau jadi diukur
kemudian peluang strategis, target pasar, kemudian yang keempat analisis pesaing. Ukur pesaing, distribusi pangsa pasar, kelebihan dibandingkan pesaing. Ini modal awal nih, modal yang sangat penting ya. Menganalisis pesaing ini, pertama kelebihan kita dibanding apa yang kita jual kalau hanya standar-standar aja. Jadi semuanya usaha yang sama itu punya konsepnya masing-masing. Apa? Dan rencana desain pengembangan, tujuan jangka panjang, strategisnya, sasarannya, evaluasi resiko, dan perencanaan. Fasilitasnya, rencana operasi manajemennya, sampai dengan fasilitas yang Anda miliki atau proses produksi, sampai dengan konsultan, tim manajemen, kontrol keuangan, dalam pengelolaan usaha. Itu ada manajemen. Analisis rencana, ya proyeksi pendapatan, aliran kas yang masuk, ya, atau transaksi yang masuk, neracanya, bagaimana rutin biaya produksi, biaya pendanaan yang masuk, seperti itu. Peluang usaha di bidang IT ini diantaranya startup, membuat jasa web, mobile, software development, jasa desain grafis, IT solution, seperti pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa IT, penjualan perangkat lunak, servis komputer, laptop, CEO, spesialis, dan lain sebagainya. Ini jadi beberapa peluang usaha di bidang IT. Dan masih banyak lagi lainnya ya teman-teman ya. Ini proses bisnis di Indonesia. Ini silakan dibaca nanti. Ini IT yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teknologi itu berkembang. Ya. Di pemerintahan itu ada government, e-business, e-learning, health, kemudian employment, tentang tenaga kerja, lingkungan, agrikultur, sains, tentang pengetahuan, dan masih banyak lagi lainnya tentang kebutuhan IT itu sendiri. Akan kebutuhan. Ini beberapa perusahaan pengembang software di Indonesia dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, jadi tips praktisnya teman-teman ya, carilah ide bisnis dengan menghadiri pameran. Anda cari. Ya, jadi yang membuka wawasan kita cari usaha. Anda bisa sharing dari teman kampus yang sebelah atau ya punya saudara yang di kampusnya sudah punya UKM usaha di mahasiswa. Jadi cari banyak. Salah satunya menghadiri pameran, mempelajari keahlian tenaga kerja lokal ya, yang Anda miliki lah dalam konteks ini, investigasi material lokal dan sumber daya lainnya. Ya. Kemudian mengkaji peluang substitusi produk impor. Jadi kita ini sudah sangat besar ya kalau sudah peluang produk impor ini di bidang pengadaan. Oke, sampai di sini ya dari kita. Ini pesan statement mutiara question. Kemudian ketika suatu pintu tertutup, maka pintu lain yang terbuka. Jadi ketika kita mentok dalam sebuah kegagalan, itu berarti kita punya peluang-peluang lainnya. Namun seringkali kita terpaku menyesali pintu yang tertutup itu. Ketika itu sehingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka. Jadi kita itu selalu terpaku pada sudah sebuah kegagalan ya, sudah akhir dari semua. Padahal itu ada pintu lain yang terbuka. Itu kata pesan dari Alexander Graham Bell. Jadi maka teruslah maju dengan ide-ide cemerlang. Semakin mudah ya ide-ide ini yang Anda harus cari. Ya gitu ya. Oke, ada yang ditanya? Ada yang ditanya?
Nah, silakan ini diisi ya teman-teman ya. Nah, Anda nanti silakan identifikasi peluang cari informasi yang banyak. Jadi idenya kan kita di sini ini aja udah berapa kelompok ya? Sini apa cukup 12 kelompok ya? Kalau kurang silakan tambah lagi. Silakan tambah lagi. Kalau di sini sudah ada 13 kelompok. Kalau RB, aduh RB ini. Katanya kemarin 16 kelompok. Nah, nanti idenya sama nggak apa? Idenya sama persis. Wah, itu Anda harus cari mengemasnya bukan hanya yang standar-standar, tapi berbeda dengan yang lain. Carilah ide usaha ini bukan hanya untuk memenuhi tugas Anda, kayak eloknya seperti Anda memaksimalkan apa yang Anda kerjakan untuk tugas Anda. Ya, seperti itu. Oke, ya. Ada yang ditanya? Nanti saya minta konfirmasi dari step tim. Ini misalkan kelompok Adi Sulaksono, Debbie Kurnia, Pandu, Firman TV ya, Firman Top ya, Yusta. Nah, misalkan siapa nih perwakilan dari timnya untuk hadir di dalam di hari Rabu nanti. Kita minta perwakilan. Oke. Ada yang ingin ditanya? Nggak ada ya? Ya, jadi mungkin akhir pekan ini Anda silakan mencari ide gagasan usaha, Anda buat konsep entah beberapa lembar atau secara kertas. Anda udah tergambarkan ketika Anda mau mengangkat ide usaha tersebut. Ya. Jadi kita usaha apa yang kita kerjakan ini bukan hanya udah itu berarti di minggu ke-8 nanti nih. Enggak itu. Setiap minggunya, setiap ada kegiatan kewirausahaan, ada materi, kita akan tanya. Karena dan berkaitan dengan materi pembelajaran. Ya. Kan terus. Ini bukan tidak beranggapan usaha ini akan di akhir semester, udah di dekat-dekat waktu aja. Enggak, ya. Dan mulai Anda konsepkan dengan baik ya teman-teman. Ya. Itu ya. Paham ya? Paham? Terima kasih untuk yang setia. Aktif. Saya pulang. Jadi beberapa mata kuliah saya lihat ini aja yang nyalain kamera. Aktif, Minggus, Naufal. Nah, terima kasih. Aktif Malik, Kevin Sen, Akmal, Rizal, Randika Sagala, Rapi, Dewi, Noviana, Tommy, Nurul, Yusuf, Andri, Bagasia, Oloan, ya yang lain semoga diberi hidayah lah ya. Kenapa nggak nyalain kamera? Tapi anehnya ketika jadwalnya bentrok ataupun ketika rilis ini rame itu. Atau ketika jadwalnya berhalangan rame. Ya. Jadi kita juga ketika lagi muda ya loyal lah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Kita cukupkan hari ini. Itu instruksi informasi dari saya terkait agenda pembelajaran kita. Di sini siapa ya ketua kelompoknya? Ketua kelasnya. Udah minta ini ya. Ada grup kelas.
silakan dibuat, gabungkan saya di sana. Nanti akan saya tanya banyak. Jadi dari kelas hari ini, jadi saya harap tidak ada lagi yang maaf Pak, di perkuliahan hari minggu ketiga saya berhalangan, tetapi di presensi ada. Kalau saya belum punya kelompok, tapi di presensi ada. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman ya. Ini permisi Pak, saya ya. Ya, terima kasih. Waktu kita sudah habis juga ya. Terima kasih teman-teman. Gimana? Siapa ya Kalau nanya di tadi? Ya, gimana Ilham, Ilham? Ya, gimana kalau Ilham? di kalau di shiftnya habis bisa dibikin slot baru Pak Oh untuk iya, nama bisa. kelompoknya. Bisa. Ini saya Oke. buat ya. Silakan dibuat baru ya. Jadi tidak dibatasi ini. Ya, silakan ya. Sudah saya tambah sheet-nya. Jadi ketika kurang tambah saja. Oke. Udah lagi teman-teman? Sudah ya? Sudah Minggus? Afif, saya pulang. Teman-teman yang lain, Tomo, Nova. Nah, selebihnya jika ada yang ditanya silakan tanya di GCR ataupun di chat grup kita ya. Terima kasih teman-teman semua, terus berprogres. Ya. Jadilah Anda jadilah tampil berbeda dengan yang lain juga. Seperti itu ya. Terima kasih, sehat selalu. Kita jumpa lagi di hari apa? Di hari Rabu ya. Di hari Rabu minggu depan dalam agenda menggali ide besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Mari. Terima kasih ya Pak. Mari.